Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Yeay, sekarang kita malam-malam nih syuting. Jam berapa sekarang? Jam 7:30 ya? Jam 7:30 kita syuting dengan Rafli Albera. Buat teman-teman yang belum tahu Rafli Albera itu siapa, ini dia cuplikannya. Udah lama nih gak posting, latihan dikit biar gak sinting. Ku hanya mencoba memainkan kata supaya aku bisa berkata tertata rimaku menyatu, ku terus bercumbu meramu peluru untuk terus melaju. Ku coba melatih untuk jadi terlatih rimaku sejati buat jatuh hati. Salam, aku Rafli sedang ngasah diri. Oke nih, gue kasih lagi. Oke guys, itu dia adalah cuplikan-cuplikan dari Rafli Albera nih. Nah, Rafli Albera ini udah gua kontak lama banget, tapi dia sibuk banget, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Boleh tepuk tangan. Dia sibuk banget guys. Gue kontak bulan apa ya? Bulan 2020. Enggak ya. Awal bulan lah ya pokoknya. Awal tahun ya? Iya, awal tahun sih kayaknya. Setelah lu tereliminasi lah. Oh, berarti Februari kali? Februari dan baru bisa itu Mei. Sekarang bulan apa sih? Mei. Iya, Mei. 3 bulan lah. Oke. Nah, Rafli ini kan terkenal sebagai awalnya terkenal sebagai seorang yang fokus di dunia musik ya. Salah satunya adalah di genre rap. Nah, di genre rap. Nah, itu gimana tuh, boleh diceritain nggak, Rafli? Ceritanya bisa ke rap tuh gimana? Kan maksudnya sekarang kan genre musik kan pop, ya, jazz, R&B. Nah, kenapa beralihnya ke rap gitu? Sebenarnya gue sebelumnya nggak nge-rap. Oh, sebelumnya nggak nge-rap. Sebelumnya jadi nge-DJ. Gue nge-MC sih, nge-MC. Jadi projectnya live PA, DJ sama MC. Teman gue namanya Rokip, dia nge-DJ, gue yang MC, gue yang nyanyi gitu. Nah, namanya Rokip Albera. Nah, dari awalnya gue manggung-manggung dan sebagainya. Terus pandemi kan, ya gitu dong, pandemi. Pandemi nggak ada panggung nih, ya kan, nggak punya duit. Terus nggak punya duit. Iya bener, ya kan, pandemi nggak punya duit tuh, nggak ada panggung, nggak punya duit. Terus gue ngajar gitar juga, murid gue pada cabut karena nggak pengen online. Kalau belajar gitar nggak enak kan? Oh iya benar. Kalau musik nggak enak lah. Susah kan. Terus akhirnya gue sama teman gue Rokip punya ide buka angkringan. Jadi pas pandemi, ya gimana nih kita nih mesti bergerak nih, Rokip Albera. Kita buka angkringan namanya Angkringan Rokip Albera. Nah pas kita di Depok. Jadi teman-teman jangan lupa mampir. Ya benar itu mampir. Gue aja pengen kesana tapi gue kan pengen nama pemiliknya ya. Siap. Kalau lo semua mampir langsung, gak usah nungguin gue, gak usah kelamaan. Iya benar. Nah jadi akhirnya gue buka, pas gue buka ada peraturan di Depok. Peraturan kalau gue lupa deh, kalau nggak salah boleh buka cuman pokoknya di jam malam lah, cuman sampai jam 7 gitu deh. Iya. Atau jam 8 gitu. Gue mikir, gila buka angkringan malam ya. Gue buka, gerobak, siap-siap, tutup. Iya kan? Dari situ akhirnya gue mikir gue mau komplain nih gitu, karena gue mau komplain gimana caranya biar kedengeran gitu kan. Terus ya udah gue bikin rap. Kayak gitu. Tapi sebelumnya adalah konten-konten rap, atau gue kadang manggung suka nge-rap tapi nggak banyak. Nah, jadi gue nggak banyak. Nah, mulai dari situ tuh, mulai dari pas gue mulai komplain, mulai gue buka suara tentang ini gimana nih Depok, kok ada jam malam, kasihan nih pedagang kaki lima dan sebagainya. Gue nge-rap dari situ. Ada video rapnya di Instagram gue, kalian lo bisa cek lah. Nah ada pas dari situ baru gue mulai besoknya gue nge-rap lagi, ada nge-rap lagi gitu. Karena gue isinya sebenarnya cuma komplainan aja sih. Isinya jadi gue kayak dalam bentuk bersuara musik gitu ya? Iya, dalam bentuk rap. Karena kan biar menghibur lah. Nah, ada teknik-tekniknya nggak sih? Maksudnya rap itu apa yang membedakan dengan musik-musik seperti pop, jazz gitu ya? Maksudnya ada teknik yang harus dikuasai gitu nggak sih? Sebenarnya kalau dari gue ya, kalau dari gue itu kalau rap tuh yang penting sih rimanya aja sih, rhyming.
ya A B B Oh, C kayak C pantun pasti ya? ya gitu, rhyming terus sama kata-kata. Jadi lo gimana lo package lo, jadi lo mau nyampaikan pesan tapi packagingnya gimana nih biar pesannya sampai gitu. Kan lo untuk bicara kamu bodoh kan banyak kata, bisa bilang kayaknya kamu tidak berakal, kan itu bodoh juga. Kayaknya kamu kurang logika, itu kan bodoh juga. Jadi banyak hal untuk menyampaikan kamu bodoh, atau jadi gimana caranya pesan itu sampai dengan packaging yang mungkin nggak mesti harus kamu ini itu gitu. Jadi nggak langsung ngomong bisa gitu. Kadang kan pengen berkata kasar gitu kan. Kalau di rap tuh memang kita tuh ngedis gitu. Jadi kita tuh ngedis tuh kita tampilin ya mungkin keluh kesah atau mungkin kekurangan nih orang apa, kita keluarin dari musik rap. Protes lah isinya. Kurang lebih emang kayak gitu. Nah, dari rap itu buat teman-teman yang belum tahu, dari rap itu akhirnya seorang Rafli Albera ini, gue sampai hafal nama lengkap lu. Iya iyalah. Iya, salah satu fansnya nih kayaknya. Rafli Albera ini mengikuti salah satu ajang kompetisi yang diadakan oleh idola gue, Raffi Ahmad coy gitu ya. Sultan Andara. Namanya The Next Influencer. Nah, The Next Influencer ini diadakan waktu pandemi ya. Yes. Waktu pandemi. Nah, akhirnya Rafli Albera ini menjadi salah satu finalis lah ya, finalis dari The Next Influencer bersama berapa orang yang akhirnya terpilih? Ya, sekarang 10. Oh, 10 ya yang di Rans. Yes. Oke, bersama 10 orang teman-teman lainnya. Dan juara berapa Anda? Saya tidak juara. Nggak apa-apa lah, juara kan tidak menentukan kesuksesan ya. Iya. Tapi kalau ditanya emang enggak. Jadi gue keluar sih waktu itu di 18 besar. Iya, gue keluar gue. Gue memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, ada urusan yang lebih penting lah. Oke. Padahal semua orang bermimpi untuk menjadi di posisi Anda. Tapi kan ya nggak tahu kan. Maksudnya kan hidup orang kan beda-beda. Benar. Jalannya beda-beda. Keputusan kan juga diambil atas banyak pertimbangan juga pasti. Yes, pastilah. Gitu ya. Pertimbangannya boleh lah nanti di luar kamera ya. Boleh. Tapi kan yang penting sekarang gue bergabung lagi di Rans. Oh, lu bergabung lagi di Rans ya. Alhamdulillah ya, dikontak lagi ya. Iya, tadi gue ngundurin diri, sorry banget nih. Kayaknya gue nggak bisa lanjut nih. Ternyata udah deh bro, dikontak lagi. Wes, mantap loh seorang Rafli Albera. Mungkin karena namanya mirip kali ya. Rafli dan Raffi. Kayaknya enggak. Gak tau sih karena apa sih ya udahlah gue syukurin aja lah. Toh kan pandemi kan gue nggak punya duit kan. Jujur banget sih bro. Iya kan, maksudnya kan dunia entertain kan jatuh. Gue kan di musik hidupnya. Terus ya udahlah. Toh gue ada di Rans Entertainment kan sangat membantu sekali kan, dan bisa berkarya dan bertemu dengan Arafi dan Kanagita sering-sering. Jalan hidup orang tuh berbeda. Beda-beda. Rezeki orang tuh beda-beda. Beda-beda. Sabar. Gue juga nggak ngira loh. Tapi akhirnya. Jadi ya bersyukur aja lah. Tapi lu ikutan itu ngarep nggak sih? Gini sebenarnya. Bahkan yang udah pede nggak sih lu kayak, gue kayak lolos deh gitu. Anjir enggak sih. Tapi kalau pede emang gue, ya maksudnya gue tidak banyak minder lah orangnya. Jadi gue ngecekin Instagram, orang-orang pada posting kan, halo perkenalkan nama saya Budi, hobi saya mancing, saya bisa acting gitu kan, saya dari sini, saya pengen ikut The Next kayak gitu kan, kok orang pada posting kan gitu. Emang teman-teman gue kan pada main musik, pada syuting-syuting juga. Terus gue cek, ini orang ikut apa sih? Terus gue klik lah itu The Next Influencer, oh ternyata ada ajang ini ya, terus oh ajangnya Rans Entertainment, oh Raffi ya, oh Sultan Andara, oh banyak duit, oh kaya raya ya. Oh akhirnya dibuatlah menjadi sebuah karya. Karyanya ini guys, Wahai Sultan Andara, gue Rafli Albera, pengen ketemu Nagita biar jadi keluarga, biar kaya Rafathar ikutan jadi cetar, musik gue didengar biar makin geleg. Iya akhirnya ya udah dari situ, wah gila nih kesempatan nih karena gue lagi banyak protes, terus gue lagi pengen buka angkringan karena mengisi waktu dan juga biar ngasilin cuan, ada tempat yang bisa jadi wadah gue buat berkarya lagi nih ya kan, Rans Entertainment. Ya udah gue coba, terus karena gue lagi aktif nge-rap kan, orang-orang cuman halo perkenalan diri gitu-gitu, akhirnya ya udahlah
ya udah gue maksimalin aja ya gue nge-rap di situ. Oke, tapi apa ya, udah ada feeling belum sih kayak waktu sebelum pengumuman tuh? Anjir. Udah ada feeling belum sih? Feeling nggak ya? Gua terima. Ya iyalah. Sombong amat. Enggak. Tapi nggak apa-apa, itu kan positive thinking ya. Enggak, jadi gini. Kalau gue percaya tuh diri loh. sebenarnya gue nggak tahu ya masuk atau enggak. Tapi setiap dikasih kesempatan untuk berkarya, gue akan semaksimal mungkin apa yang gue punya gitu, apa yang gue bisa. Itu aja sih. Kalau kepedean juga, aduh, gue takut kalau iya ekspektasi tuh takut, gue takut nanti nggak sesuai terus gue patah hati terus nanti, iya kan, suka sama cewek terus gue enggak ya, bukan itu ya. beda. Ya, beda. Tapi rasanya sama sih. Kalau sebenarnya rasanya sama aja kan. Oh, lu ngerasain ya? Oh iyalah. Gue salah satu yang patah hati di The Next Influencer. Parah banget. Enggak, kalau lu gimana yang ceritanya kok? Aduh, kan tadi udah dibahas ya. Enggak, gimana kan orang-orang pengen tahu. Oh ya, jadi gue tuh emang ngefans banget sama Rafli tuh udah dari zaman film ini. Ada apa sih yang sama Irwansyah sama Acha lah pokoknya. Oh, BBB. Bukan, apaan? Udah film sama Acha sama Irwansyah. Gue lupa deh, ada cinta. Oh, ada cinta. Oh, ngefans tuh? Iya, mulai tuh gue ngefans kayak maksudnya ngefans kayak wah ini aktingnya keren nih gitu, terus wah ini ditambah lagi sekarang kan gue jujur aja gue sampai detik ini masih nonton Dahsyat coy, gue saking ngefansnya ya, gue suka banget cara dia ngejokes gitu ya, cara dia bergaya gitu. Arafi? Iya, Arafi. Nggak, sebenarnya kalau di Dahsyat sih tiga-tiganya ya, gue juga suka sama Ayu Dewi sama Denny Cagur juga. Oh, suka juga. Tapi lebih suka ke Arafi. Tapi Kak Arafi tuh sekarang whole package gitu loh kalau menurut gue. Kalau yang lain nggak whole package ya? Aduh. Nggak, gue nanya. Gue kejebak nih ya dengan whole package juga. Cuma kan mungkin cara pandangnya gue lebih suka yang Arafi. Oh. Gue soalnya tipe orang yang juga nggak bisa diam. Kurang suka lah lo kalau yang lain lah ya. Iya, enggak juga. Nggak apa-apa juga, kan boleh kan? Oh iya, berpendapat. Iya lah, boleh. Kalau lu emang sukanya Arafi, yang lain lu kurang suka nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau Arafi itu karena mirip-mirip ya, gue juga tipenya nggak suka diem gitu, sukanya produktif lah, sukanya kemana-mana, energinya tuh banyak gitu. Terus tiba-tiba gue ikutlah tuh The Next Influencer. Gue semua Arafi buka apa gue ikut, percaya nggak lu? Oh gitu. The Next Influencer gue ikut. Oke. Lu tahu dia buka lowongan di Rans, gue ikut. Gue daftar HR. Gue sekarang kan kerja di HR. Iya. Gue di HR Telkom. Lu daftar juga. Gue daftar juga. Dua-duanya nggak ada yang lolos, Jess. Tapi nggak apa-apa. Itu kan menurut gue karena rezeki ya. Rezeki orang kan beda-beda. Nah, tapi gue tuh sempet GR gara-gara di The Next Influencer, Instagram gue tuh ada foto gue. Dan emang gue juga sama kayak lu. Gue ngeliat tuh orang-orang kok biasa banget ya, pada kayak cuma perkenalan gitu, kayak nama saya sini, umur segini, saya bisa bakat begini-begini, baru nunjukin akhirnya ini iklan bla bla bla. Gue emang pengen ngemas yang beda. Acting ya? Gue tuh ngerasa gue punya 3 bakat, nyanyi, acting, sama host. Gila, banyak banget bakat lu. Gue ngerasa, tapi kan itu tidak terakui ya, gitu ya. Buktinya gue nggak ada lolos sampai sekarang. Iya, tapi kan itu bukan tolak ukur. Iya, benar. Kan gue sering lihat lu sih di iklan-iklan gitu kan. Iya. Ketawa. Iya, gue sering lihat lo. Kalau nggak salah, lu nggak usah bohong deh. Gue kan baru briefing lo tadi. Enggak, terus gue lihat. Kalau nggak salah gue pernah juga ada teman gue lah, dia ngerjain buat kantor PP. Ada lunya. Ya nggak sih? Ketawa sih. Ya nggak sih? Sudah. Kan? Ya Allah, gue ingin berkata kasar, astagfirullahaladzim. Enggak, karena temen gue yang ngedit temen gue. Oh, Bang Eldo ya? Iya, Bang Eldo. Terus pas lihat lo gitu, lo talentnya juga kan? Ya. Oh iya, berarti yang belum tayang-tayang itu. Berarti lo udah sering syuting? Ya, kalau syuting sih udah beberapa kali lah gitu. Nah, pas di situ memang gue nampilin tiga-tiganya. Jadi mengemas dalam satu video yang berdurasi maksimal 1 menit itu, gue tampilin tiga-tiganya. Tapi memang berurut gitu loh. Jadi kayak gue berakting kayak gue baru bangun tidur gitu ya. Terus gue audisi, ternyata pas di audisi itu gue suaranya serak dan sebagainya. Abis itu gue
nge-host pura-pura di judge di mental breakdown sama jurinya kayak gitu-gitu. Itu udah gue kemas dengan sangat baik menurut gue ya, menurut gue. Tapi ternyata memang gue mengakui pas yang lolos itu emang yang gila-gila sih, salah satunya dia. Beneran, gue nggak buktinya. Yang bener lah. Nggak gini buktinya ya. Di antara semua the next influencer yang baru gue chat tuh baru lo loh. Yang gue ajak collab. Kenapa? Karena menurut gue. Karena gue gampang ya. Enggak juga, enggak lah. Enggak dong. Buktinya lu nggak bisa ketemu aja. Gue nggak ngechat orang lain loh di the next influencer. Iya kan. Lu deketin gue ya? Enggak, karena menurut gue di antara semua karya yang di the next influencer, dia yang paling aneh. Sombong amat. Anjir. Yang paling apa ya? Iya. Karena menurut gue entertain itu good is not good enough menurut gue. Oke. Good is not good enough menurut gue. Jadi gimana caranya orang tuh capture sama persona lu? Itu pas gue lihat lu, gue langsung anjir, pantesan ya gue nggak lolos kalau dibandingkan punya lu gitu. Jadi makanya, tapi yang lain juga bagus sih. Thank you bro. Yang lain juga bagus. Komplimen nih. Thank you bro. Mantap. Nanti jangan lupa ya nomor rekening. Siap. Oke nih, nah sekarang sibuk apa nih Rafli sendiri? Oh kan sekarang kan lagi di Rans musik. Ya sibuk. Oh sekarang di Rans musik ya? Rans musik sama Rans entertainment beda ya? Sebenarnya dua-duanya sih, gue dua-duanya. Cuman lagi sibuknya di Rans musik. Oh gitu. Di Rans entertainment juga. Sebelumnya ada lah kayak web series dan sebagainya gue ikut. Nah pas di Rans musik sekarang banget nih lagi ini produksian buat Rans Cilegon. Oh, Rans Cilegon FC. Yes. Tuh kan gue tahu semua tentang. Jadi gue lagi bareng. Kan ada 3 orang tuh yang bikin musik. Ada gue, Zalsa, Lordi. Oh iya. Nah kita nih tim nih, kita lagi produksi. Oh nggak tahu ya? Zalsa tahu. Zalsa tahu yang main saxophone. Ya kalau Lordi yang main keyboard. Nah udah kita lagi produksi itu sih sekarang. Lu main apa? Gue gak main apa sih gue. Gue cuma nyuruh doang. Tolong bikin. Enggak serius. Lu bagian apa, bro? Iya, gue di sana ikut produksi juga. Oh. Jadi kita bareng-bareng produksinya. Jadi produksinya bareng-bareng, bukan player main enggak. Jadi kita bareng-bareng nih. Ini gimana bagusnya bikin apa kayak gitu sih. Boleh lah gue dilibatin dikit. Boleh nanti. Lu ngapain? Mau produksi apa? Gue ngisi theme songnya lah. Oh lu main musik juga ya? Gue kan main musik, gue nyanyi juga. Suara gue nggak jelek-jelek banget. Iya. Besok deh gue tunggu. Ini soalnya deadline. Gue tunggu ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, cari aja. Anjir, berat ya. Beban ya. Soalnya lewat bro. Nanti kalau ada lagi lah ya. Siap, aman. Kalau ingat. Nah terus, berarti kan sekarang di Rans Entertainment ya, lagi sibuk kayak gini. Tapi kedepannya nextnya nih apa nih? Seorang Rafli Albera, apa sih sebenarnya yang pengen dicapai setelah semua pencapaian seperti ini sekarang? Gue bingung kalau ditanya pengennya, gue nggak ada pengenan apa-apa sih. Gue sih cuman kalau apa ya gue sih senang berkarya aja sih. Mungkin memang gue senang bikin konten ya kan, gue senang nge-rap, gue senang bikin lagu gitu. Ya paling ya pasti akan terus bikin karya sih gue. Karya buat gue sendiri, karya bareng teman-teman di Rans, karya bareng Rafli Albera yang sebelumnya juga ya, pokoknya gue pasti akan bikin karya terus aja. Gitu sih. Oke, tapi ada nggak project besar yang nanti akan dipegang di Rans gitu? Project sih ada terus kalau di Rans ya. Project sih ada terus ya. Kalau buat gue, misal project buat gue ada sih nanti. Jadi sekarang lagi sibuknya ngurusin teman-teman Rans dulu nih. Nanti ada schedule-nya gitu. Nanti tungguin aja. Sama tungguin dan doain. Semoga karyanya bagus. Amin. Ini Rafli Albera ini sebenarnya suka nyuarain hal-hal yang dianggap tabu sih di rapnya dia. Dulu aku juga ingat pernah berpartisipasi dalam salah satu rapnya dia. Luar biasa. Padahal kita belum follow-followan guys. Lu partisipasi apa ya? Yang lu minta komen apa ya tentang kebijakan. Kebijakan kalau nggak salah. Yes. Kebijakan, terus gue komen salah satunya padahal kita belum saling follow guys. Gitu. Jadi tapi dia bales loh, baik banget. Jadi semua cewek-cewek yang mau deketin dia, deketin aja. Iya. Dibales kok komennya. Dibales. Yang penting nggak baik-baik. Yang penting yang baik-baik gitu. Yang baik-baik.
Tapi Rafli, ini gue bahas sebelum lu di Rans Entertainment sekarang ya. Lu kan seorang guru ya. Lu guru. Kenapa sih bisa kepikiran jadi seorang guru gitu? Apa lu passion? Apa lu pengen gitu? BU kayaknya sih ya. Enggak, tapi gini. Jadi perjalanan gue tuh memang ya gue dari dulu tuh kerja aja karena pengen ya kerja cari duit gitu loh, berkarya dan sebagainya. Gue dulu di kantor advertising, terus gue putusin gue mau syuting, terus ya udah akhirnya ngajar. Sebenarnya ngajar sih memang kebetulan gue suka gitar kan, kebetulan gue suka gitar. Nah, terus yang gue bisa juga ngajar gitar karena gue majornya di gitar gitu, yang lainnya biasa aja mainnya. Jadi ya terus gue memang suka gue sebar ilmu tuh gue suka. Jadi tuh gue suka banget nih kayak sharing kayak gini nih. Karena maksudnya kan kita jadi tuker energi kan. Lu dapet cerita dari gue dapet energi dari lo gitu. Kita tukeran kayak gitu. Gue suka. Ya gitu aja sih karena gue suka. Karena gue suka bertukar cerita, berbagi cerita gue suka. Nah tapi lu juga gue baca-baca nih karena berita tentang lu kan banyak banget ya. Jadi gue baca-baca katanya lu pernah kantoran juga ya. Asik. Berita dari mana? Iya, gue ngantor iklan sebelumnya. Iya. Gue lulusan advertising. Oh, lu lulusan advertising? Enggak, ini beneran kaget gue. Iya. Lulusan advertising? Gue lulusan advertising. Iya, periklanan. Di ITKP namanya. Oh. Gue lulusan sekolah iklan. Oh gitu, ada ya? Ada ITKP, The School of Advertising. Itu ada gelarnya juga berarti? Ada ya, Sikom. Oh, lu S1? Berarti ilmu advertising itu ada sekolahnya ya? Ada. Enggak, gue nggak tahu beneran ya guys. Jangan dihujat please, maaf. Enggak, gue mengimplementasikan itulah di konten gue gitu. Gimana gue package komunikasi gue, pesan gue gitu. Jurusan advertising? Jurusan advertising. Oh, bukan digital marketing ya, beda lagi ya? Nah, beda lagi. Advertising, jadi bikin iklan. Dulu gue kerjanya di tim itu bikin iklan, tapi gue media. Jadi kalau media itu gue masang iklan di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Google gitu. Sama kayak Sayudo nggak sih? Bukan? Enggak lah, beda. Oh beda ya? Kalau dia kan PH kan, kalau di si... gue nggak tahu bedanya. Lo nggak tahu ya? Belum bisa bayangin nih. Agency gitu bro. Oh agency, oh iya. Agency iklan. Agency iklan. Iya, gue pernah dapat iklan Palpi. Itu dari agency juga. Iya, timnya kan gitu, ada ya kan, ada director, ada copywriter, ada apa gitu-gitu. Nah, gue media implementer namanya. Nah, tapi kalau misalnya menjadi apa ya, seorang yang di advertising tuh ada skill-skill khusus yang dibutuhin nggak sih? Yang kayaknya nggak semua orang bisa gitu. Enggak lah, kayaknya semua orang bisa deh. Kalau advertising sih, tinggal gimana lo galih referensi aja sih. Kalau menurut gue ya, kayaknya sih gitu sih. Kecuali lo nggak suka matematik. Jadi advertising tuh ada bagian kreatif, ada bagian media. Media ini ngitung. Oh gitu. Ngitung kerjanya. Gitu. Jadi gini, kalau lo pasang iklan di YouTube, Instagram itu kan harganya bidding, lelang. Jadi gimana caranya harganya harus murah nih. Nah, biar harganya murah ini lo harus pinter-pinter nih alokasiin dan sebagainya. Ya itu ribet lah kalau dijelasin. Tapi lo yang mana? Gue media, gue matematika. Oh lo yang media? Karena gue suka matematika. Gak kelihatan bro. Iya pasti. Namanya juga hidup bro, nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya kan. Ya begitu emang. Gue jahat banget. Emang gitu. Enggak, tapi emang iya. Karena kan gue di musik kan. Kok di musik kelihatan? Iya maksudnya karena kan gue di musik, gue ngomong matematis gitu kayaknya kan. Iya kan. Jadi gue suka matematik. Gitu. Iya. Berarti sama sebenarnya suka matematik. Lo juga suka matematik? Suka matematik. Gue dulu ikut olimpiade gue. Oh gue nggak sampai sih. Serius? Iya, lu kenapa suka matematik? Enggak, gue suka aja. Gue selalu bagus nilai, tapi gue nggak pernah ikut olimpiade karena ada yang lebih pintar lagi maksudnya. Gue selalu bagus di matematik pokoknya. Gue tuh malah olimpiadenya komputer malah. Karena kan logika ya. Gue tuh. Oh, lu seneng yang logika? Gue mah main. Tapi nggak bahasa itu juga logika buat gue. Jadi gini, matematika itu buat gue tuh bahasa. Iya kan? Jadi bahasa itu juga logika. Jadi semua nih musik itu buat gue tuh matematis. Jadi gue matematis yang gue suka itu gue implementasiin di musik. Jadi buat gue musik itu matematis. Tapi bedanya kalau matematik ini ibaratnya lu nemu rumus nih, lu tuh kayak dicium tapi diem aja. Tapi kalau di musik lu nemu lagu dicium terus lu balik lagi. Ada rasanya gitu. Nice. Nah, kan
gimana? Maksudnya konsep matematis menjadi musik tuh gimana? Matematis kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau musik kan lebih ke... Iya kan kan musik kan gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan jarak kan? Do. Itu jarak kan? Jarak nada kan? Itu kan matematis kan? Kalau matematisnya nggak bener, mungkin do, re, mi, fa, sol. Kalau bener do, re. Dari do ke re ada jarak kan? Itu matematis. Do, re, mi, fa, sol. Kan gitu. Terus hitungan 1, 3, 5 tuh pasti harmoni kan? Do, mi, sol. Itu kalau bareng jadi harmoni. Kayak gitu, jadi kayak rumus gitu. Lu bikin cewek-cewek melting nih pasti ya. Lu selama ikut influencer lu banyak gak sih cewek-cewek yang... Aduh, nggak ada deh kayaknya. Bohong. Makanya kalau ada cewek-cewek buaya. Nggak, kayaknya nggak ada sih, sejauh ini nggak ada. Gue sih berharap banget ada perempuan-perempuan yang DM gue. Yang DM malah cowok ya? Ada yang DM lu. Gue salah satu ya. Gue DM mulu, kapan collab gitu, anjir sombong banget lu gitu. Lu ngomong gitu? Enggak lah, canda. Gue kalau ngomong gitu ya, wah udah auto block gue sama Rafli. Enggak lah, gue nggak mungkin ngeblok lah. Oh iya, nggak mungkin ngeblok, dijadiin lagu sama dia, dijadiin rap. Ada orang namanya Sagara. Asik. Lagi lanjut dong. Oke, Rafli, thank you banget nih. Gue amazed banget sih sama lu karena peralihan karir lu tuh sebenarnya agak cukup unik ya. Dari awal lu lulusan advertising ya. Tadi kita udah bahas juga sedikit-sedikit tentang advertising. Terus kemudian juga setelah advertising lu kerja di kantoran ya. Mungkin masih similar lah ya, masih sejalan. Nah, habis itu lu jadi guru. Tiba-tiba jadi guru musik ya. Habis guru musik, lu juga nekunin musik bla bla bla. Lu berhenti lagi bikin kedai. Lu jadi wirausaha. Habis wirausaha, tiba-tiba pandemi, lu ikut influencer. Sekarang statusnya sih harusnya menurut gue sebagai talent kali ya. Itu talentnya Rans Entertainment gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat lu. Gimana ketemu Raffi sama Gigi pertama kali? Itu sesuatu yang gue mimpikan dari lama banget lah, tapi belum kesampaian ke sekarang. Nah, coba diwakilkan. Asik. Gue bersyukur sih bisa ketemu sama Raffi sama Kanagita, karena tuh Raffi tuh baik banget orangnya kan, Kanagita cantik banget orangnya. Dan dua-duanya sih maksud gue jadi teladan yang baik buat teman-teman entertain kalau gue yang ngelihatnya ya. Terus gue seneng karena di situ gue ketemu nggak cuma ketemu tapi bisa kerja bareng. Jadi rasa syukur yang ada rasa syukur yang besar di dalam gue yang dilimpahi lah rasanya sama Tuhan, dan bisa gue jalanin sekarang, bisa kerja sama bareng, ya gue seneng. Gue aja lemes dengernya. Nah, tapi gue juga bisa merasakan sih, pasti semua orang sama musik itu. Kemarin gue juga, ya udahlah, nanti aja gue ceritain. Oke, baik guys, terima kasih Rafli Albera. Lu nge-rap dong sedikit dong. Penutup nih, penutup. Lu udah nyiapin katanya? Anjir. Apa nih? Gara-gara. Iya. Sagara. Gue namanya Sagara, tapi channel YouTube gue kan nge-beat dong. Hah? Lu nge-beat. Aduh. Gue gak bisa beatbox anjir. Ini aja. Gitu aja. Iya boleh ya. Ini kedengeran gak sih suaranya? Gak usah lah, udah langsung aja terserah deh mau gimana. Gimana? Terus udah. Gue gak bisa nge-beatbox. Boleh nih. Gue pikir dikit deh. Oke, 1, 2, 3, go. Gara-gara ini konten Sagara, jangan cari gara-gara sama yang punya acara. Di sini Rafli Albera ngobrol dan cerita buat kalian semua. Semoga kalian semuanya suka. Oh my god! Wow! Wah, keren. Mantap, keren banget sumpah. Padahal itu spontan loh, tapi bisa semuanya gitu ya. Jadi agak belibet, maaf nih. Enggak, tapi kenapa? Lu udah siapin ya emang? Iya kan maksudnya kan gua udah briefing ada tadi. pustaka ya, ada pustaka. Oh gitu ya. Iya ada pustaka. Misal siapa nih? Di sini ada gak? Iya bisa. Iya, siapa? Oke guys, baik. Sebelum ini berkelanjutan sampai jam 12 malam ya, kita sudahi dulu Rafli Albera ini ya. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notification-nya. Lalu share yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Dan juga jangan lupa follow Instagram Rafli_Albera. ya, yang followersnya udah 14.000 ya. Oh iya betul.
Oke guys, itu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.